Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ayah Syarif Official. Alhamdulillah Ayah sudah ganteng loh. Alhamdulillah nih hari ini kedatangan tamu ya. Ayah sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Ini ada Om Wibi. Om Wibi, ada Om Steve. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Jadi alhamdulillah nih pada malam hari ini kebetulan kita kedatangan tamu ya. Jauh-jauh dari Tumenggung. Temanggung. Nah, nyampe ke Bojongkamal teman-teman gitu ya. Nah, ini kalau boleh tahu nih dalam rangka apa Om Wibi? Oke. Terima kasih Abah Salim, Mbak Dewi. Jadi kami dari organisasi ya namanya Garda Relawan Indonesia Semesta. Nah, organisasi ini kita bergerak di sosial kemasyarakatan, gitu. Dan salah satunya kita adalah mendukung calon pemimpin negara. Gitu. Kenapa harus didukung? Kalau tidak dari kita masyarakat yang mempunyai pilihan sendiri untuk mendukung, lantas siapa lagi? Jangan sampai kita nanti terbawa arus ke sana ke sini sehingga kita tahu-tahu tidak punya pilihan, ujuk-ujuk langsung bingung mau kemana ini saya. Nah, dari sinilah garis ini mempersiapkan, memberikan pengetahuan seperti itu, memberikan sosialisasi kepada kaum milenial, kepada masyarakat. Gitu. Saya sebetulnya ada kawan ini kalau di garis beliau ini adalah sekjen. Oh siap. Mas Steve. Garis ya Om. Iya, garis. Jadi latar belakang sesuai dengan yang disampaikan oleh kawanku ini, kebetulan beliau selaku wakil sekjen gitu ya di dalam organisasi garis yang disebut yang mempunyai kepanjangan Garda Relawan Indonesia Semesta atau dalam kegiatannya ini kita selalu bersinergi dengan seluruh teman-teman tentunya yang mempunyai pandangan dan visi dan misi yang sama terkait dengan wawasan kebangsaan, kepedulian terhadap NKRI tentunya, sehingga kami memutuskan untuk membentuk satu wadah. Nah, wadah ini telah berdiri semenjak sebetulnya pada saat di tahun 2019, di saat dimana Pak Jokowi itu telah ambil sumpah jabatannya. Beberapa pendiri kami ini bertemu, berdiskusi, memikirkan arah dan perjuangan masa depan untuk meyakinkan bahwa ke depan generasi kita, anak cucu kita Abah ya, bahkan cicit mungkin Mbak ya, itu dapat terus gitu ya terjamin di negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang memang mempunyai ciri khas tersendiri, yaitu adalah Pancasila. Yang harus kita bangun dan jaga bersama. Nah, seperti yang disampaikan oleh kawan saya, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Dan tidak banyak memang kita sadari bahwa seluruh lapisan masyarakat ini, terutama di masa-masa pandemi yang kita hadapi dimulai dari tahun 2020 sampai dengan 2019 sampai dengan sekarang, tentunya mereka sudah sangat terpukul ya dengan beberapa kondisi yang tidak baik, terutama ekonomi, bahkan kesehatan, sampai dengan kehilangan anggota keluarganya. Tetapi perlahan demi perlahan kami terus konsisten melakukan berbagai macam bidang sosial kegiatan lah untuk mendukung berbagai macam lapisan masyarakat yang membutuhkan. Nah, pada kesempatan ini kami juga sangat berterima kasih atas penerimaan dari Abah, salah seorang guru bangsa ternyata yang ada di Kabupaten Tangerang, khususnya di Bojongkamal ya Pak ya, Kelompok Bojongkamal beserta Teh Dewi. Lebih lanjut kami selaku generasi muda ini Pak ingin sekiranya mendengarkan wawasan-wawasan ataupun arahan-arahan ataupun ya semacam petunjuk gitu ya yang baik bagi kami tentunya generasi muda, dan saya yakin untuk seluruh masyarakat kita yang dalam hal ini sebenarnya sangat membutuhkan informasi ini dari orang-orang seperti Abah ini. Demikian kira-kira Teh.
Iya benar. Jadi memang kalau kata Pak Karno ya jas merah gitu ya. Jas merah. Jangan sekali-kali lupakan sejarah. Jas merah. Ya, kalau dulu beliau sampaikan bahwa perjuangan kami itu mudah. Iya. Lebih mudah daripada kalian yang akan datang. Iya. Kenapa? Kalau berjuang untuk melawan bangsa asing, jelas bangsanya bangsa asing. Tapi kalian akan lebih sulit yang berjuang nanti karena yang melawan bangsamu sendiri kan Iya, gitu. betul. Jadi mungkin ya kami memang yang muda-muda ini butuh arah ya, butuh petunjuk karena melihat kondisi bangsa hari ini pun seperti sudah tidak lagi kondusif gitu ya. Jadi begini, di dalam kehidupan itu ada dua. Kalau kita lihat tangan kita ada yin yang, ada energi negatif dan positif. Beri dua. Kita pun hidup harus bisa memilih karena hidup itu pilihan. Hidup adalah perjuangan dan pengorbanan. NKRI ini nggak pernah ada kalau tidak diperjuangkan, diraih, yakni dengan cucuran air mata, keringat dan darah para semua pejuang bangsa. Jadi kalau kita dalam hidup tidak berani memilih, apalagi sampai golput ya, golongan putih, nggak milih sana nggak milih sini, itu banci. Jadi ya banci ya. Jadi seoknya kita harus memilih. Ya itulah tugas anak bangsa sekarang. Karena perjalanan bangsa ini panjang. Dulu kita hidup di zaman monarki, masuk zaman kolonial penjajahan. Zaman yakni kita meraih kemerdekaan bangsa. Yang dimerdekakan bangsanya karena negara belum ada. Tapi sesuai kalimat tadi, never let history, jangan sekali-kali lupakan sejarah. Yakni ada adat, ada budaya, ada bangsa, ada negara. Nah, kalau udah ada negara, yakni diraih ada kemakmuran dan kesejahteraan. Nah, untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan yang kalimatnya yakni kalau orang Sunda bilang cagur bagur, gemah ripah poh Cinawi, atau adil makmur, itu nggak mudah. Nggak mudah. Harus yang pertama punya niat yang baik bersama, berpikiran positif bersama. Nah, siapa cepat dia dapat. Setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Nah, ini kita harus sikapi bersama. Untuk memimpin bangsa atau negara ini suatu hal yang tidak mudah. Kalau orang Banten, orang Sunda bilang urus badan sakujur, urus badan sakasur, urus badan sadapur, urus badan sasumur, urus badan salembur. Jadi bagaimana kita bisa ngurus orang banyak, bangsa dan negara, kalau ngurus diri dan keluarga kita aja kita nggak mampu. Itu kata kuncinya. Kata kunci. Ya, jadi di darah kita mengalir darah pejuang, bukan darah pecundang. Kalau pejuang itu harus punya sikap cepat, tepat, cerdas, kuat, hati-hati, waspada, bijaksana. Waduh, luar biasa. Kunci itu Om. Kuncinya. Nambah lagi kuncinya. Itu harus kita pakai. Jadi tadi kan udah cepat, tepat, cerdas, kuat, hati-hati, waspada, bijaksana. Dalam melaksanakan apa? Mewujudkan satu sikap nasionalisme, dua patriotisme, tiga solidaritas yang tinggi, keempat soliditas. Nah, kemudian cerdas dalam bersikap, dalam memilih. Kenapa? Didasari berani, benar, dan berhasil. Ini harus kita terapkan dalam kehidupan. Di era kita tahun 2024 besok kita adakan Pesta demokrasi. Pesta demokrasi. Ya. Rakyat harus cerdas, nggak boleh bodoh, dia harus cerdas. Harus memilih, tidak boleh golput. Iya, Nah, kan gitu ya. Betul. Jadi mana ekstrim kanan, mana ekstrim kiri, mana yang baik dan yang tidak baik harus bisa memilah. Jadi kita harus cerdas tadi. Kita lihat mana kriteria orang yang bisa memimpin, kan? Kalau bagaimana dia bisa memimpin negara, orang dia belum pernah jadi pejabat negara, kan gitu. Nah, sekarang kita anak-anak bangsa berjuang nggak? Berjuang dalam apa? Mengisi kemerdekaan Indonesia dengan hal-hal yang positif, membangun Indonesia agar dapat bersaing dengan bangsa-bangsa di dunia. Nah, karena itu mengisi kemerdekaan dengan hal yang positif, termasuk ini tadi apa namanya? Garis. Iya. Jadi rekan-rekan kaula muda nih berhimpun, berkumpul, membentuk suatu wadah organisasi. Betul. Tujuannya mengisi kemerdekaan dengan hal yang positif, Iya. begitu ya Om Bibi Iya, ya. betul. Nah, itu kegiatannya apa aja Om di Garis Om? Oke, mungkin Pak Sekjen. Pak Sekjen. Oke,
Jadi gini, kami di garis ini tadi yang di awal kita sampaikan, kita adalah sosial kemasyarakatan. Sosial kemasyarakatan. Iya. Jadi kita menyentuh hal-hal yang memberikan makna dan arti langsung kepada masyarakat. Iya. Kita bukan organisasi yang sifatnya hura-hura. Bukan organisasi yang berkumpul kemudian kita melakukan sebuah tindakan yang tidak bermanfaat, tidak. Sedikit dari kami, tapi bagaimana ini bisa menyentuh dan memberi arti. Semisal kegiatan yang kita lakukan saat ini adalah kita penuntasan angka stunting. Kenapa stunting ini kita angkat untuk menjadi sebuah gerakan, salah satu gerakan di kita? Karena kita sangat prihatin. Yang namanya generasi penerus ini kan dimulai dari kecil, mungkin dari rahim. Jangan sampai generasi-generasi yang akan datang ini dari rahim sudah tidak sehat, terlahir dia kekurangan, kalau dulu apa ya, kekurangan gizi, kekurangan gizi buruk, gizi buruk sekarang stunting. Pengerudin. Iya. Jadi itu yang sekarang kita lakukan. Kita mulai kemarin dari Brebes, supaya anak Indonesia, anak cucu Indonesia ke depan itu mempunyai satu generasi yang sehat-sehat terus. Tadi apa bilang kan harus cerdas. Iya. Salah satunya cerdas. Dari awal ini kita siapkan supaya mereka tidak kekurangan gizi gitu. Nah, kemudian kita memang hal-hal yang mungkin orang wah kok hanya seperti itu, seperti apa? Kita gotong royong lah. Jadi ini adalah sebuah budaya masyarakat yang mungkin semakin luntur itu Dewi. Jadi terdegradasi oleh teknologi, oleh lingkungan, oleh pergaulan, sehingga ciri-ciri orang Indonesia yang katanya ketimuran, gotong royong hilang. Ini mulai kita kembali gerakan lagi, giatkan lagi. Jadi kita sebetulnya memberikan, menanamkan dan mengembalikan spirit kegotong royongan sebagai ciri khas bangsa Indonesia. Betul. Masyarakat ketimuran yang mempunyai adat. Nah ini yang tadi Abang sampaikan juga kan Bang, nah adat itu kan. Nah ini yang contoh-contoh kegiatan yang kita lakukan. Iya. Selain dari kegiatan sosial yang telah dipaparkan oleh Mas Wasekjenku ini, Mas Wasekjen kita memang sedang mempersiapkan yang namanya program Mata Garis. Apa itu Mata Garis? Nah, Mata Garis ini sesungguhnya pada intinya adalah spiritnya adalah suatu program podcast nantinya yang akan mengawal kebijakan pemerintah dari tingkat pusat sampai dengan akar rumput. Benarkah bansos itu diterima sekian banyak, sekian rumah, sekian kepala keluarga? Kalau bukan kita siapa lagi? Betul ya. Terkadang kita tahulah banyak cerita. Iya, banyak cerita. Bukannya saya sujon, tapi saya mendengar langsung dari televisi. Saya itu begitu melihat kami itu sekumpulan teman-teman di DPP serta begitu banyak ratusan DPC serta DPD yang kita miliki itu punya tingkat apa ya, marah gitu ya Pak ya, begitu melihat berita-berita itu kok bisa ya bantuan itu disunat gitu. Kok sampai ya gitu. Bagaimana sih sistemnya kok beda ya gitu, sehingga kami nggak mau tinggal diam. Kami akan ikut, kami akan kawal. Kementerian mempunyai program apa sampai dengan tingkat kelurahan, kami akan kawal, kami akan paparkan, kami akan viralkan. Satu titik tidak selesai, kami akan sebarkan ke seluruh titik di jenjang pemerintahan yang ada. Karena apa? Hanya dengan kekuatan seperti itulah kalau kami lihat saat ini sesuatu itu bisa diselesaikan. Jadi lebih kepada kontrol juga. Kontrol, ya? check and balance gitu ya. Kita ketahui ya, planning, organizing, actuating, and controlling. Planning sudah nih tingkat pusat. Organizing di tingkat daerah mungkin. Nah, actuating dan controlling ini yang kadang-kadang yang perlu kita lakukan semacam check and balance-nya kan gitu. Monitoringnya. Nah, ini kami lihat gitu ya. Nggak banyak yang mau melakukan hal itu. Kami udah bertekad
Caranya dengan apa? Tentunya kami harus mendaftarkan diri itu ke pemerintah setempat. Kami daftar ya, kami gadis. Kami siap menjadi mitra Anda, gitu kan? Mudah-mudahan Anda terima. Ya memang harus terima, karena kan kami adalah komisaris, komisaris NKRI, tentunya kan gitu. Sesuai dengan undang-undang pasal, gitu kan. Nah, mudah-mudahan seperti yang tadi Abah bilang, berikan kegiatan dan buktikan ya kegiatan positif itu agar kita dapat membantu dari sisi manapun akan sangat berat ya buat Ibu Pertiwi ini. Saya pikir seperti itu. Ini hal yang luar biasa sahabat-sahabat, karena memang di luar sana itu sudah sedikit sekali orang yang mempunyai kepedulian terhadap sesama pastinya. Itu sedikit banget. Makanya kalau dari 1.000 orang hanya jadi 10 itu udah luar biasa gitu kan. Yang loyal terhadap bangsa dan negara. Contoh yang terjadi kemarin mungkin salah satu cerita yang dapat disampaikan juga terjadinya kemalangan di Cianjur. Saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita begitu melihat kita memberikan komando dan di daerah langsung melakukan kegiatan penggalangan dana itu dari seluruh alhamdulillah ya Mbak profesi, baik beliau itu sebagai petani ya, baik beliau sebagai direksi perusahaan gitu kan, apapun profesinya, dari nilai tingkatan puluhan ribu ya, puluhan ribu sampai puluhan juta itu terkumpul. Bahkan itu salah satu yang terakhir. Sebelumnya banyak juga kegiatan kita penggalangan dana seperti itu. Kita tidak melihat besaran gitu dari anggota. Kita tidak pernah melihat besarannya, tetapi semangatnya itu gitu kan, kebersamaannya itu gitu. Yang tadi Kak bilang keinginan dan kepeduliannya gitu kan, itu yang tidak banyak, jujur saja tidak banyak sekarang ini bisa kita. Nah alhamdulillah ada, puji Tuhan tuh ada satu wadah organisasi ini yang mudah-mudahan ya terus gitu ya bisa terus kita kembangkan ya, tentunya oleh atas arahan juga ya para orang tua seperti Abah ini. Kami harus selalu terus berkoordinasi dan terus bersilaturahmi gitu dengan Abah. Iya, karena memang teman-teman di sini itu ya ini luar biasa, mengumpulkan berbagai macam anak bangsa yang punya karakter yang berbeda tapi satu tujuan kita ya apa kebersamaan. Makanya di sini beliau selalu sampaikan tadi yang sudah jadi PR kita, cepat, tepat, cerdas, kuat, hati-hati, waspada, bijaksana. Dan bagaimana ini bisa tercapai dengan 3 hal. Tadi apa? Berkumpul, bersepakat, berhasil. Gitu ya kira-kira. Didasari keikhlasan. Didasari dengan keikhlasan. Tanpa keikhlasan semua akan sia-sia. Mungkin seperti itu ya. Karena ikhlas itu pendek kalimatnya, mudah mengucapkannya, sulit mengerjakannya. Yang dikatakan ikhlas apa sih? Kerjakan, lupakan, itu ikhlas. Kalau belum terlupakan, belum ikhlas namanya. Pejuang itu banyak. Ada pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia, ada pejuang pengisi kemerdekaan Indonesia di segala bidang. I, Polek, Sosbud, Hankam, Gama, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, serta agama. Bagaimana kita bersikap? Warga negara yang baik adalah cinta pada bangsa dan negaranya, mempertahankan bangsa dan negaranya, memajukan bangsa dan negaranya, yakni terkomando, garis lurus sampai kepada Panglima Tinggi Angkatan Perang atau Presiden. Sekarang ini banyak orang-orang yang muncul merasa dirinya paling benar, padahal nggak ada manusia yang paling benar. Paling benar itu Tuhan yang Maha Esa. Nah, kalau kita tempatnya salah, manusia itu alfa. Jadi kalau manusia itu sadar tempatnya salah, ya seyogyanya kita banyak introspeksi diri, banyak mawas diri, banyak hati-hati. Apalagi di era-era akhir tahun dan awal tahun. Era transisi ini banyak ciong. Ada ciong kecil, ada ciong gede. Ada ciong ya? Ada ciong, ada sial. Kenapa? Kayak Cianjur, Garut, di mana-mana banyak musibah. Kenapa? Karena banyak orang sekarang lupa kepada Tuhannya, kepada Tuhan. Contoh, dia minum air dari bumi, dia makan tumbuhan dari bumi, itu. Kemudian dia bumi bisa subur karena air dari langit, hujan. Dia bisa hidup karena dia bernapas.
ini nggak cukup kalau nggak ada penerangan matahari. Tapi ini diambil sama mereka, tapi tidak bersyukur dan tidak berterima kasih kepada yang menciptakan Tuhan. Ada yang bilang Tuhan, ada yang bilang Tien, ada yang bilang Tikong, ada yang bilang Hyang Widiwasu, ada yang bilang Allah, ada yang bilang Allah, kan macam-macam sebutannya nih. Nah, kemudian itu kepada Tuhannya, belum kepada yang punya. Dan emang Toto minta sama Allah, kan dari bumi, dia berterima kasih sama bumi. Ini kan adat budaya. Mamuja ka bapak, maminta ka hidung tuh. Mamuja ka bapak, nu maha agung, ya nih. Bapak Raja Agung, Ibu Ratu Agung tuh. Nah, Ibu Ratu Agung yang bumi, Bapak Raja Agung langit. Kan dia nggak pernah bersyukur, terima kasih pada bumi, berterima kasih pada langit, berterima kasih pada air, berterima kasih sama angin, berterima kasih dengan matahari. Kalau nggak berterima kasih, kufur dia. Wajar kalau anginnya ngamuk jadi angin puting beliung. Wajar buminya ngamuk kalau belah jadi gempa bumi. Nah, iya. Wajar air ngamuk, airnya jadi air bah. Kenapa? Karena banyak manusia yang nggak sadar diri. Airnya nyalain alam. Padahal alam itu jangan jadikan musuh kita, sahabat kita. Jadi alam itu sahabat. Nah itu kalau di agama dikatakan ayat-ayat kauniyah. Jadi kumpul waton minal iman. Kumpul waton minal iman. Jadi kalau orang hidup, sekedar hidup, monyet. Gitu. Orang hidup sekedar cari duit, kebo. Iya. Orang hidup jadi manusia, yakni berguna untuk sesama. Siap ya. Siap, Pak Bas. Jadi manusia itu harus bisa berguna untuk sesama. Nggak jauh dengan pisang nggak kalau Pisang. kata ya. Iya ya. Kalau kita nggak berguna untuk sesama, kalah Sama 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 pisang. pisang ya. Kenapa ya? Pohon pisang itu tidak akan mati dia kalau tidak berbuah lebih dahulu. Pohon pisang biar dia bakal berbuah dia mati, tapi dia masih meninggalkan anak-anak Tunas ya. tunasnya. Jadi pohon pisang itu pohon sakti, ditebang kalau tanam hidup lagi dia. Karena manfaatnya juga banyak dari pisang itu Betul. kalau dikaji ya, Iya. sampai gede bongnya pun jadi manfaat kan. Nah ternyata lah ayat-ayat kauniyah kalau Kauniyah. saya tadi kan. Hmm. Nah kalau kayak Om Wibi, Om Steve ya kan datang kemari mungkin bingung ya tadi. Ini tempat apa sih gitu kan? Tempatnya dibuat seperti ini. Kenapa sih ya? Mungkin Ayah bisa kasih pengetahuan sama kita semua ya. Kenapa namanya Lego? Kenapa di Bojong Kamang? Artinya apa Oh, sih? gitu. Gitu. Jadi ayah gini, orang hidup agar berguna. Kalau kita banyak menabung, kita bisa bikin istana. Nabung apa? Nabung emas dan perak, nabung dinar dan dirham. Kenapa? Nggak kena inflasi dan devaluasi. Iya, iya. Terus ya. Kurus kan gitu ya. Kemudian ayah bikin istana, namanya Istana Sewu Songgobono Nuswantoro Agung. Karena istana di negara kesatuan Republik Indonesia ada 6 istana presiden tuh. Tapi ini kan dikuasai presiden, Istana Merdeka, Istana Negara, Istana Tampak Siringa, Istana Kota Gede, Ruang Gede di Jogja dan lain-lain. Nah istana. Nah, kita bikin istana di luar kepresidenan nih. Istana Sewu Songgobono Nuswantoro Agung. Kenapa bisa Nusantara ini agung? Pancasila memayu-hayuning buwono. Jadi memayu-hayuning dunia, bukan Indonesia ya, dunia adalah Pancasila. Adanya Pancasila karena ada Pancadharma. Pancadharma ini karena ada molimo. Nah, kerjakan yang 5, tinggalkan yang 5. Kenapa bisa muncul Pancasila? Karena itulah jimat Nusantara. Ada dulu Prapanca mengarang kitab namanya Sutasoma, antara Hindu dengan Buddha perang ya. Nah, satu bikin Borobudur, satu bikin Prambanan. Beliau kitab Sutasoma mengeluarkan kata-kata Bhinneka Tunggal Ika Sankhana Dharma Mangrua. Walaupun berbeda-beda tetap satu tujuannya. Tidak ada pengabdian yang mendua. Pengabdian cuma satu, hakikatnya bangsa dan negara Tuhan dan Yang Maha Esa itu. Jadi memayu hayuning bono. Kenapa? Mengingat leluhur kita ing ngarso mangun karso ing madyo sung tulodo tut muri handayani suci tata ngesti tunggal. Nah, dengan dasar itu saya bikin. Jadi tempat ini adalah tempat berhimpun anak-anak bangsa untuk mengisi keberkahan bangsa. Kenapa? Kita bisa tahu kejadian sekarang karena masa lalu. Kita tahu, tapi kita harus mengukir masa akan datang harus lebih daripada hari ini. Jadi prinsipnya kita hidup bagaimana hari esok harus lebih baik dari hari ini. Kalau nggak gitu kita rugi. Maka itu persiapkan masa depan kita. Bagaimana kita himpun kekuatan di sekarang.
untuk kita maju, bangun ekonomi dengan kebersamaan, baru meraih kekuasaan untuk bangsa dan negara. Iya. Terus ada nggak makna tersendiri ya tentang Bojong Kamal gitu? Bojong Kamal, Mungkin teman-teman pengen tahu ya, Oh, artinya iya. apa sih itu ya? Bojong itu artinya tanah rata, tanah rata luas, banyak orang, banyak manusianya. Bojong Kamal, Kamal itu kamil, sempurna. Tanah rata, banyak orangnya mencari kesempurnaan. Nah, kenapa? Golek ilmu neng wetan, nyepuh ilmu neng kulon. Cari ilmu di timur harus sampai Banten. Nah, Banten itu salah Banton, bantah. Tukang ngebantah untuk cari kebenaran. Tuh, Banten. Legok, legok itu legok. Kalau tempat legok pasti kalau hujan banyak air. Air nacaah, luber. Air banyu urip. Air ini sumber kehidupan. Orang kasih makan banyak-banyak dan kasih minum mati dia. Iya. Tapi orang nggak usah kepakan, kasih minum aja masih bertahan hidup. Jadi tempat air, legok. Air itu rezeki, bah. Jadi rezeki baru lahir atau berkah. Jadi legok ini banyak air membawa keberkahan. Iya. Sepertinya itu mulai paham ya, karena memang mungkin yang tinggal asli di Bojong Kamal juga nggak ngerti ya maknanya itu apa gitu ya. Falsafahnya luar biasa. Falsafahnya luar biasa ya, mungkin jadi pengetahuan buat kita sama-sama ya gitu kan. Nah, kalau menurut pandangan Om Bibi kayak Pak Sekjen gitu kan berkunjung kemari tiba-tiba di apa pakai maps itu sampai ke sini gitu kan. Nah, ini lihat kondisi seperti ini gimana tuh Om? Ini satu kondisi yang fantastik. Fantastis Iya. ya Om ya. Kami melihat ini kalau namanya adalah tadi apa istana Sewu, memang pas. Bentuknya memang unik gitu ya. Iya. Banyak pilar-pilar. Ini satu ruangan ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ruangan. Ada 7 pilar. 7 pilar. 7 pilar di ruangan ini. Ya, memang benar 7. Jadi semuanya serba sewa, artinya sebuah kebersamaan dikerjakan secara bersama-sama. Tadi lihat ini, wah, aneh juga ini ya. Gitu kan. Iya, paham tentang bangunan ya. Jadi ngelihat unik gitu ya. Iya, unik, betul unik. Begitu masuk, kita parkir, terheran-heran lagi. Ini, waduh ini kayak peta umpet ini jadinya. Kalau tidak ada pemandu, betul. Jadi kawan-kawan kalau kesini jangan pernah sendiri, harus ada yang memandu. Kesasar nanti. Udah masuk ke pintu, masuk bingung ini. Iya, ini apa? Karena baru lurus ini kan. Gimana Pak Sekjen? Kalau saya ngeliat nih seperti labirin gitu. Labirin kalau kita pernah lihat baca buku Move My Cheese, di situ begitu banyak yang mencari saya sampai dengan ketemu keju gitu. Apabila kita menemukan lorong yang tepat. Nah, sebagai contoh tadi saya ke belakang. Apa sempat bilang nanti tanya di situ. Saya tanya nggak ada orang, Mbak. Ini saya bagaimana nih, kemana nih? Satu-satunya petunjuk saya hanya suara. Bener. Ini ada orangnya di sini. Oh bener ada orangnya. Begitu itu mau diantar nggak usah saya bilang. Saya udah hafal. Begitu pertengahan jalan los saya. Satu-satunya petunjuk lagi suaranya abang gitu kan. Ini dia lagi. Jadi unik kan sebenarnya artistik banget. Artistik. Jadi Om teman-teman yang perlu tahu kalau di sini itu memang dibuat tanpa blueprint, tanpa sketsa yang ayah sampaikan. Jadi jadi tiba-tiba Om. Jadi ya alhamdulillah ya 10 tahun lebih ya. Ini 10 tahun udah tahun ini. Lebih 10 tahun. lebih sampai 12 tahun mungkin. Terus Jadi kalau lebih terus. ayah ini mutiara yang hilang. Nah, ternyata adanya di Bojong Kamal gitu loh. Jadi alhamdulillah kalau tadi disampaikan kita memang perlu ya kadang nembung sama orang tua minta arah dan petunjuk gitu kan. Terkadang ya kita nih merasa mampu ya. Itu jeleknya kaula milenial nih ya. Merasa mampu jadi ego yang bicara sehingga nggak menghargai orang tua gitu. Padahal kita hidup karena jasanya orang tua kan gitu ya. Itu kondisi terkadang demikian. orang tua tuh mempunyai yang namanya helicopter point of view. Oh, sepakat Om. Helicopter point of Point of view itu view. adalah orang bisa melihat secara luas, jernih, dan tidak ada batasannya. Betul. Tanpa Karena lebih ruang dan dulu waktu hidup dan ya. lebih dalam, lebih tajam, gitu kan, dan mengetahui sebetulnya kesini loh, Arahnya. jangan kesini, gitu ya. Nah kita selaku anak muda ini kan adalah orang-orang yang begitu sibuk gitu kan Betul. dengan
wah, meeting, begitu sibuk dengan permasalahan kehidupan, rumah tangga mungkin ya, bagi yang sudah berumah tangga. Nah, orang tua ini kan adalah, ya itu dia, Kontrol kita yang muda-muda. Jadi ya inilah kegiatan-kegiatan kita di Sima Sewu Om. Salah satunya adalah kita memberdayakan khususnya anggota pada umumnya masyarakat di sekitar supaya bisa tetap berkarya dalam hal apapun. Apa aja Apapun, karyanya apapun. Dan alhamdulillah kayak kita produksi air minum, kita produksi sabun, ya. Nah, itu Tenzo itu kita produksi sendiri. Produksi sendiri. Tenzo ini kan salah Tenzo. satu wilayah Ya. Tenjo gitu ya. Jadi kebetulan di sini kita berdayakan. Tenzo. Ini ada camlock, kita Camlock. produksi dari babet dijadikan camlock ini kunci. Untuk ya alhamdulillah lah ini bagian daripada pemberdayaan masyarakat gitu ya. Bikin Daripada biosolar. bikin biosolar, Iya. terus kita bikin minyak dari ulet Jerman, Jerman. bikin gula dari kulit singkong. Artinya ini kan yang memang orang bilang sudah tidak dipakai, tapi kita olah jadi sesuatu yang bermanfaat. Dan umbi dari talas beneng yang tingginya 5 meter, daunnya jadi tembakau, batangnya jadi kerajinan tangan, umbinya yang 50 kilo ini Nanti jadi beras dan jadi mie. Non kolesterol. Jadi ketahanan pangan kita yang sudah diakomodir ayah nih itu luar biasa. Sebenarnya luar biasa. Di sini ada 10.000 pohon kita tanam. 10.000 pohon ini Cikarang banyak. sudah kita realisasikan gitu kan. Makanya ayolah kita semua ya teman-teman semua. Tembakunya ekspor ke Meksiko. Meksiko, Turki itu sudah. Karena bukan hanya bicara, kita sudah membuktikan karya nyata. Ya makanya seringkali orang tua kita sampaikan kurangi bicara, banyak karya, gitu ya. Betul. Nah, jadi kalau kembali mungkin apapun yang kita lakukan, niatkan ibadah karena Allah Ta'ala gitu ya. Apapun yang kita lakukan insya Allah deh berkah kan gitu ya. Apalagi tadi kalau ayah selalu sampaikan bahwa orang tua ini adalah keramat yang berjalan sepanjang masa. Gitu. Makanya alhamdulillah nih teman-teman dari Garis ini masih punya kesadaran untuk berkunjung kepada orang tua, meminta arah dan petunjuk gitu kan. Nah ini luar biasa, aplaus buat teman-teman Garis ya. Mudah-mudahan Garis ini makin jaya, makin banyak orang yang sadar akan jiwa sosial gitu. Ini memang berkurang, sudah luar biasa potensi di sana. Padahal makin kemarin kan makin banyak orang ya, makin banyak generasi penerus. Kalau ayah selalu sampaikan veteran ini makin lama makin berkurang. Nah, anak-anak muda makin lama makin banyak, tapi tidak terarah. Nah, makanya mungkin dengan cara kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, ya mudah-mudahan teman-teman ya memang dari kaum milenial bisa sadar diri bahwa kita harus bisa bermanfaat buat orang banyak. Gitu ya Om ya. Ayo kita isi kemerdekaan bangsa Indonesia dengan hal yang positif. Kita berbagi kepada para pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia atau veteran dan keturunannya. Yakni kita dukung gerakan-gerakan positif yang membangun bangsa. Kita protek yang akan merusak bangsa. Dan mungkin ini bisa kita laksanakan kalau kita nggak bersama-sama. Dan jangan bosan Mbak, kalau kami kawan-kawan dari Garis selalu soal silaturahmi, Insya Allah. mohon arahan, bimbingan, karena Abah Sarifin adalah selaku orang tua kami. Sama-sama Mas Bibi. Kami yang muda kalau tidak dibimbing nanti akan kesasar Mbak, kayak gitu kan. Karena kami tidak tahu jalan. Di depan banyak persimpangan, banyak pilihan. Nah, ini kalau tidak ada yang nuntun, karena kan abang sudah jalan duluan, jadi udah tahu nih, ya kan. Nah, kami yang muda-muda ini yang kita harapkan nanti kawan-kawan dari Garis atau yang lain ini adalah sebagai tongkat estafet penerus perjuangan, mengisi perjuangan sebagai apapun itu, terutama adalah pemimpin-pemimpin negara, pejabat-pejabat negara yang supaya menjadi pejabat yang betul-betul pemimpin negara yang amanah, seperti yang kita cita-citakan. Amin. Nah, kami sekali lagi mohon supaya terus mendapat bimbingan dari Abah. Amin. Siap. Mungkin dari Pak Sekjen ada closing statement buat teman-teman. Ya, sebetulnya kata Abah itu sangat ini ya, tepat sekali gitu kan, khususnya bagi kita generasi muda membutuhkan suatu keikhlasan ya Boy ya. Tadi saya selalu terngiang-ngiang kata-kata itu tuh, ikhlas ya, dan tidak mudah itu, nggak mudah untuk dilakukan, dan Abah telah memberikan contoh contoh bagaimana cara mengikhlaskan sesuatu untuk yang hal-hal yang baik yang telah kita lakukan secara kecil,
yang mudah-mudahan kami ini dapat terus konsisten, tentunya berkat dan tentunya juga membutuhkan arahan dari Abah di sini. Dan mudah-mudahan mohon doa restunya juga agar kami terus dapat dan mengembangkan organisasi ini di seluruh Indonesia bahkan di dunia gitu ya. Tidak lain tidak bukan hanyalah untuk meyakinkan agar generasi penerus kita, anak cucu kita ini dapat tetap gitu ya menghirup udara kebebasan gitu ya, kebineka tunggal ikaan yang kita miliki. Dan ya kita harus, tadi kata Abah, protect gitu ya, terhadap segala sesuatu yang sekiranya nanti akan menjadi ancaman gitu ya, bagi kedaulatan NKRI serta keberagaman yang kita miliki. Mungkin itu closing statement yang saya bisa berikan. Terima kasih Abah, terima kasih Teh Dewi atas sangat luar biasa ini penerimaan yang kita alami di malam hari. Sudah bahkan ini ya dari siang hari kita sudah silaturahmi ini tidak terasa gitu. Jadi kalau 5-6 jam tuh nggak cukup buat diskusi. Saya ngerasa di puncak ini bukannya. Ya jadi begitu teman-teman, mungkin diskusi kita malam hari ini cukup asyik gitu ya. Mungkin nanti kita bisa bikin sesi berikutnya ya, ngopi ya, Om Steve gitu ya, dengan pembahasan yang lain. Jadi alhamdulillah tadi kita ambil kesimpulan bahwa kita hidup itu harus berusaha dengan ikhlas gitu ya, karena ikhlas itu gampang diucapkan tapi sulit buat dilakukan ya. Kalau tadi saya ambil makna yang dari ayah sampaikan, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Nah inilah semboyan yang memang diambil daripada kitab Sutta Soma dari karangan Empu Prapanca. Ya mudah-mudahan ini jadi manfaat buat kita semua. Ya kalaupun nanti kita bisa diskusi gitu ataupun apalah terkait dengan kegiatan-kegiatan, yang jelas di sini itu tempat kumpul anak bangsa untuk satukan persepsi bagaimana cara kita bisa berkarya mengisi kemerdekaan dengan hal yang positif. Kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih atas kedatangannya Om Bibi, Om Steve, Ayah, makasih yang telah selama ini mendampingi kita semua, yang semangatnya wah luar biasa. Kita yang mudah-mudahan kalah sama beliau. Ya kurang lebih mohon maaf. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.